Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Prawigo, NIM 190411100013. Di sini saya akan mempresentasikan proyek studi saya, yaitu yang berjudul Prediksi Jumlah Penjualan Batik Menggunakan Metode Back Propagation dengan Penambahan Momentum. Yang pertama, mengimport library yang dibutuhkan, yaitu Pandas, NumPy, Matplotlib, JSON, dan lainnya. Lalu masuk ke fungsi normalisasi dengan parameternya adalah dataset suatu batik dengan menggunakan rumus normalisasi dataset. Output dari fungsi ini adalah dataset yang telah dinormalisasi. Lalu fungsi konversi data input dengan parameternya adalah dataset suatu batik dan jumlah data input yang akan digunakan. Fungsi ini untuk mengkonversi dataset menjadi pola input dan target. Outputnya adalah data input dan data target yang sudah dipisahkan. Lalu fungsi splitting data dengan parameternya adalah dataset batik, persentase data training, dan persentase data testing, yaitu trainingnya 70% dan testingnya 30%. Output dari fungsi ini adalah xtrain, ytrain, xtest, dan ytest. Fungsi splitting data ini digunakan untuk membagi data training dan data testing. Fungsi denormalisasi dan grafik prediksi. Fungsi denormalisasi dengan parameternya yaitu dataset yang akan dinormalisasi, nilai minimal dan nilai maksimal pada dataset sebelum dinormalisasi. Output dari fungsi ini adalah denormalisasi untuk mengembalikan nilai suatu data menjadi bentuk sebelum dinormalisasi. Lalu masuk ke fungsi class back propagation. Pada class back propagation dibuat sebuah constructor dengan parameter arsitektur, backpro, learning rate, momentum, epoch, dan MSE untuk mengimplementasikan algoritma pembelajaran berbasis back propagation. Pada kelas back propagation, terdapat fungsi untuk membuat bobot dengan nama wake dengan parameter XYH. Outputnya yaitu bobot, bias, dan yang terinisialisasi. Lalu masuk ke kelas function, yaitu merupakan perkalian input dengan bobot dan bias. Parameter yang digunakan yaitu X, bobot, dan bias. Fungsi ini adalah perkalian dot antara bobot dengan data input dan ditambah dengan bias. Fungsi sigmoid dengan parameter hasil perkalian dot bobot dengan data input. Hasil tersebut diaktifasi dengan sigmoid dengan rumus sigmoid. Output dari fungsi ini adalah hasil yang telah diaktifasi dengan sigmoid. Fungsi sigmoid derivatif adalah turunan fungsi sigmoid dengan parameter hasil dari yin yang dimasukkan ke dalam fungsi turunan sigmoid ini. Output dari fungsi ini adalah yin yang diaktifasi sigmoid dikali dengan 1 min yin yang diaktifasi sigmoid. Fungsi forward dengan parameter data input menginisialisasikan zin dengan menggunakan fungsi z. Function dengan parameter data input B1, B1. Fungsi backward dengan parameter data input dan data target. Fungsi MSE dengan parameternya data aktual dan data prediksi. Output dari fungsi ini hasil kuadrat dari selisih data aktual dan prediksi. Fungsi fit dengan parameter data input dan data target. Outputnya yaitu output dari fungsi fit yaitu bobot bias yang sudah diperbarui dan error. Fungsi test
dengan parameternya data tes input dan data tes target. Output hasil prediksi dan hasil prediksi dan MSE. Fungsi graph training untuk menampilkan grafik MSE pada proses training. Ini fungsi prediksi dengan parameter data yang akan digunakan, lalu ada X input dan Y input. Simpan model untuk menyimpan model, fungsi load model untuk menjalankan apakah model berhasil di back propagation momentum sama dengan back propagation momentum hanya tidak menggunakan momentum. Masuk ke pre-processing. Yang pertama, membagi data sesuai dengan batiknya, lalu mendefinisikan pola input dan target serta normalisasi dengan parameternya data batik tertentu dan jumlah data inputnya. Lalu menstasionerkan data agar data menjadi stasioner. Lalu pembagian data, X-train, Y-train, X-test, dan Y-test. Membagi data menjadi 70 dan 30. Melakukan training dengan backpropagation, membuat model backpropagation dengan parameter arsitektur learning rate, momentum, dan epoch. Melakukan training dengan model fit dengan parameter X-train sama Y-train. Backpro dan momentum sama. Lalu melakukan testing backpropagation, melakukan prediksi, menampilkan grafik, menerapkan backpropagation pada semua batik. Lalu tabel backpropagation dan momentum training akan menghasilkan ini dan juga ini. Tabel training momentum menghasilkan ini dan ini. Lalu di Streamlit di halaman homepage menampilkan menampilkan penjelasan tentang dataset, menjelaskan tentang apa itu backpropagation, menampilkan skenario-nya ada 3 dengan input layer yang berbeda, hidden layer yang berbeda, learning rate dan momentum juga yang berbeda, dan menampilkan diagram alir yang akan dilakukan, dan juga ada dokumentasi dataset batiknya ini, lalu data normalisasinya, data yang sudah dinormalisasi, lalu ada pola input dari X-3, X-2, X-1, X. Lalu ada juga Y. Nah, ini untuk data targetnya yaitu Y. Data training backpropagation, ada dari berbagai batik, lalu ada tiap arsitektur, dan juga learning rate yang berbeda, momentum yang berbeda. Testingnya juga seperti itu. Lalu ada prediksi. Jadi, misal arsitekturnya 471, learning rate-nya 0,2, momentumnya 0,6, penjualan hari pertama 15, kedua 67, 65, 70. Ini hasil prediksinya yaitu 87. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.